Halo kelas 11, sambung lagi sekarang hukum termodinamika pertama di proses isotermik dan di proses adiabatik gitu ya. Sini Bu beri tanda ada kalor positif atau negatif. Jadi kalau misalnya kalornya positif berarti dia kalornya dia menyerap kalor. Kalau dia negatif berarti dia yang melepaskan kalor gitu ya. Nanti dilihat hasilnya bisa positif bisa negatif untuk kalor ini. Oke, untuk proses isotermik itu ya, isoter. Ingat lagi ter itu adalah suhu yang tetap. Jadi kamu ingat termometer itu kan untuk mengukur suhu, barometer untuk mengukur tekanan. Jadi kalau isobar itu pada tekanan yang tetap, isoter itu pada suhu yang tetap. Satu lagi isokorik itu pada volume yang tetap. Jadi semoga anak-anak bisa sudah menghafal ya antara isotermik, isobarik dan isokorik. Untuk proses isokorik ini proses isotermik pada suhu yang tetap di mana T-nya itu kan konstan, T1 sama dengan T2 sama dengan T. Maka karena T-nya konstan, pada perubahan energi dalamnya atau delta U-nya itu 3/2 NR delta T. Sedangkan tidak ada perubahan suhu kan, karena suhunya tetap maka delta T sama dengan 0 sehingga si delta U-nya ini sama dengan 0. Jadi pada proses isotermik tidak ada perubahan energi dalamnya atau delta U-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang adalah untuk mencari kalornya gitu ya. Dengan delta U sama dengan 0, maka pada proses isotermik Q sama dengan W. Gitu. Jadi kalornya itu sama dengan usaha yang dilakukan gitu ya, sistem. Jadi Q sama dengan W, di mana W itu sendiri sama dengan, ini turunan ya, dengan grafiknya seperti ini antara P dan V grafiknya ya, grafik proses isotermik antara P dan V dengan suhu yang tetap gitu ya. Maka P1 P2 V1 V2. Bisa Bu saya di sini P2 P1, silahkan nanti tinggal berbeda adalah model tanda panahnya gitu. Bisa modelnya begini, bisa juga modelnya yang seperti ini ya, turun ataupun naik. Dengan model grafik seperti ini, maka W itu adalah integral dari dW ini. Setelah diturunkan ya, karena integral, maka Ibu langsung turunkan, maka W sama dengan nRT ln V per V1. Biasanya misalnya V1 V2 per V1 0,1 misalnya. Jadi ln 0,1 nanti di soal sudah diberitahu. Ya, dengan ln 0,1 adalah sekian. Nanti kamu tinggal masukkan nRT kalikan dengan ln yang sudah diketahui tadi. Gitu ya, ini bacanya ln ya. Kemudian ini semua sama ya, volume, suhu, konstanta ya, R-nya, jumlah, kemudian usaha. Keterangannya sudah ada di awal. Sekarang kita lihat grafik dari antara V dan T pada proses isotermik, di mana PV sama dengan nRT gitu ya, T-nya konstan gitu ya, maka R-nya konstan, N-nya kan jumlahnya sama saja, bisa kita coret, maka menjadi PV sama dengan 1 atau P sama dengan 1 per V, atau P itu berbanding terbalik dengan si V gitu ya, P berbanding terbalik dengan V. Maka untuk grafiknya adalah seperti ini, V ini adalah T-nya gitu ya. Maaf, ini buat ini adalah untuk grafik V dan T. Ini adalah grafik untuk yang ini ya, berbanding terbalik ya antara P dan V. Kalau yang ini adalah hubungan antara V dan T-nya. Di sini ini, perhatikan T-nya ini konstan ya. Berarti misalnya kalau di sini T-nya ini, di sini ada V1, di sini ada V2-nya. Nah, kalau hubungan grafiknya pada proses isotermik antara V dan T seperti ini, garis vertikal gitu. Jadi bisa ke atas, bisa juga dia ke bawah. Gitu ya. Ini antara lain modelnya seperti ini dengan T-nya konstan. Jadi kalau yang untuk yang ini untuk membuktikan grafik yang ini. Gitu. Oke, sekarang kita sambung ke proses adiabatik. Nah, pada proses adiabatik ini adalah proses di mana tidak ada pertukaran kalornya. Tidak ada kalor yang masuk ataupun tidak ada kalor yang keluar. Sehingga pada proses adiabatik ini Q sama dengan 0 gitu ya. Karena Q sama dengan 0,
gitu. Maka delta U-nya itu sama dengan min W gitu ya. Delta U sama dengan min W. Artinya begini, dijelaskan di sini ya. Ini dia tidak melakukan usaha, tetapi dia yang mendapatkan usaha gitu pada proses adiabatik karena tidak ada perpindahan kalornya ya. Perubahan energi dalam itu sama saja dengan usahanya ya. Dia tidak melakukan usaha malah mendapatkan usaha. Jadi tanda dari min W itu seperti itu ya. Dia yang mendapatkan usaha, bukan dia yang melakukan usaha. Tidak ada perpindahan kalor, tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Maka untuk mencari apa ini ya, kan W itu sama dengan atau Q sama dengan itu P kali delta V ya. Tapi pada proses adiabatik maka PV ini jadi P1 kali V1 gamma pangkat gamma ya, itu sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma gitu ya. Dimana di sini kita tahu bahwa PV sama dengan nRT, maka P sama dengan nRT per V, maka yang ini kita ganti dengan yang ini. Maka nRT1 per V1 kali V1 pangkat gamma sama dengan nRT2 per V2 kali V2 pangkat gamma. NR bisa kita coret karena sama, sehingga menjadi T1 kali V1 pangkat gamma ini naik menjadi kali V1 pangkat min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma dikali ini naik menjadi V2 pangkat min 1. Maka ini sama ya, bisa kita ubah menjadi T kali V1 atau T1 maaf ya. T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1, dimana gamma ini merupakan tetapan Laplace ya, dimana gamma itu sama dengan Cp per Cv. Cp itu adalah kalor jenis pada tekanan tetap, karena P ini kan tekanan, sedangkan Cv ini adalah kalor jenis pada volume tetap gitu ya. Mencari gammanya. Sekarang adalah usahanya ya. Oke, untuk mencari usaha pada proses adiabatik itu sama dengan 1 per gamma min 1 dalam kurung delta PV-nya ya. Artinya P1 kali V1 min P2 kali V2-nya. Ini untuk mencari usaha pada proses adiabatik. Usaha hanya merubah energi dalam karena tidak ada kalor yang diserap ataupun dilepas. Jadi usahanya hanya untuk merubah energi dalam ya. Nah, perbedaannya antara, kan ini sama nih grafiknya, antara P dan V pada proses isotermik dengan pada proses adiabatik. Membedakan antara proses adiabatik dengan proses isotermik itu adalah pada proses adiabatik dia lebih cengkung ke bawah. Jadi ini lebih cengkung ke bawah itu untuk proses adiabatik. Tapi kalau pada proses isotermik dia itu lebih landai, itu tidak terlalu cekung. Itu bedanya grafik antara proses isotermik dan pada proses adiabatik. Terakhir kita pakai ini ya, kita bahas tentang kapasitas kalor gas. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kapasitas kalor, sekarang adalah kapasitas kalor gas ya. Dimana kapasitas itu kan adalah jumlah kalor yang diperlukan Q untuk menaikkan suhu. Mencari rumusnya pun sudah kamu pelajari bahwa C sama dengan Q per delta T. Dimana Q itu adalah kalor yang diterima, jumlah kalor yang diterima. Kemudian delta T adalah perubahan suhunya suhu gas, karena kita bicara tentang kalor gas. Dan C itu adalah kapasitas dari kalor gas. Nah, kapasitas kalor gasnya ada dua. Ada pada volume tetap sama ada pada tekanan tetap. Volume tetap berarti CV, tadi sudah dibahas di sini ya. Kemudian tekanan tetap adalah CP. Untuk mencari CV itu sama dengan 3/2 dari NR. R ini sudah tetapan, kemudian CP itu adalah 5/2 NR.
maka CP dikurang CV itu sama dengan NR ya, turunannya dari sini. Dimana CP min CV itu kan 5/2 NR min 3/2 NR, jadi 2/2 NR sama dengan NR, maka CP min CV itu sama dengan NR. Oke, ini dulu, nanti kita masuk ke contoh soal untuk hukum pertama termodinamika ya, di video yang ketiga.